Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil amma ba'd. Yang kami hormati Dr. Ahmad Sastra, hafidzakumullah jami'an, serta rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Islam yang juga semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua, antum semua kemudahan di dalam talabul ilm dan bisa menyelesaikan program pasca sarjana ini dengan baik, dengan hasil yang tentu diharapkan. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan sebuah makalah atau sebuah presentasi ya dengan judul konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren modern. Kita akan mulai pembahasan ini yang pertama tentu dari latar belakang masalah ya. Di mana ada beberapa hal yang melatar belakangi pembahasan dalam materi ini. Yang pertama adalah adanya dekadensi moral pada generasi remaja, dan ini kita lihat ya, betapa para remaja kita, para siswa kita, bahkan juga para mahasiswa ya terjatuh dalam dekadensi moral. Ya, pendidikan yang mereka tempuh ya belum mampu untuk menghilangkan atau mengurangi, mungkin sudah terkurangi tapi belum bisa menghilangkan apa yang disebut dengan dekadensi moral. Adanya tawuran-tawuran remaja ya, penggunaan obat-obatan terlarang, ya, narkotika dan zat-zat terlarang lainnya ya, belum kemudian pergaulan bebas di antara mereka. Ini adalah masalah dekadensi moral. Kemudian yang kedua adalah bahwa lembaga pendidikan umum ya yang ada hari ini ya dengan berbagai tingkatnya ya belum mampu menjadi solusi bagi beragam permasalahan remaja yang tadi kita sebutkan. Ya. Ini menjadi masalah ya. Di mana lembaga-lembaga pendidikan umum ya belum memberikan porsi yang tepat, belum memberikan porsi yang cukup untuk ya mendidik ya untuk memperbaiki masalah-masalah remaja tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pesantren tradisional atau yang disebut dengan pesantren salafi ya, salafiyah ya, yang ada ternyata dirasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Ya, tidak sesuai dengan kekinian. Ya. Sehingga diperlukan sebuah konsep pendidikan yang tadi mampu menggabungkan antara bagaimana konsep pendidikan ini bisa menyelesaikan dekadensi moral, ya permasalahan-permasalahan remaja, tapi juga mampu menjawab ya kebutuhan-kebutuhan masyarakat modern. Ya. Bisa berjalan sesuai dengan tuntutan-tuntutan zaman. Ya. Sehingga muncullah latar belakang yang keempat ya, di mana hidup di tengah pusaran modernis ya. Hidup di tengah pusaran modernisme ini ya akan mempengaruhi alur pikir ya dan pola pikir modern ya, pola pikir yang serba cepat, yang sistematis, yang praktis, yang efektif, yang efisien ya. Maka pesantren modern ya atau pesantren khalafi ya dirasa mampu untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut karena dia telah mengikuti ya perkembangan zaman, berusaha untuk takayuf ya, berusaha untuk beradaptasi dengan tuntutan-tuntutan zaman di era globalisasi ini.
Sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep dan praktek pendidikan Islam pada lembaga umum. Dan bagaimana pula konsep dan praktek pendidikan Islam pada pesantren tradisional atau salafi. Kemudian bagaimana konsep dan praktek pendidikan Islam pada pesantren modern atau khalafi. Lalu yang terakhir adalah apakah konsep pendidikan Islam pada pesantren modern termasuk pembaharuan atau pembaruan dalam pendidikan. Ya. Di konsep itu apakah sudah termasuk kita sebut sebagai pembaharuan dalam pendidikan. Untuk membahas ini semua kita mulai dari yang pertama adalah karena pembahasan kita tentang pesantren ya, konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren modern, kita mulai dari pengertian pesantren terlebih dahulu. Ya, pengertian pondok pesantren. Ya. Bahwa pesantren adalah tentu lembaga pendidikan Islam. Ya, ini tidak dipungkiri bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang katanya ya kalimat pondok ini adalah diambil dari kalimat funduk dalam bahasa Arab yang berarti hotel ya, yang berarti asrama, tempat tinggal ya. Tempat tinggalnya siswa. Kemudian pesantren sendiri ya, itu adalah diambil dari kalimat santri yang diawali dengan pe dan diakhir dengan an, menjadi pesantren. Ya. Sehingga pesantren adalah tempat tinggalnya para santri. Ya. Ini dari pengertian pondok pesantren ya. Kemudian bahwa pesantren ini tentu ya sebagai tempat belajarnya para santri ya, maka kita perlu juga mengenal apa itu santri. Ya. Ada beberapa makna atau ada beberapa sumber ya, ada beberapa istilah ya. Bahwa santri itu katanya diambil dari kalimat san yang artinya manusia baik dan tra ya, suka menolong ya. Jadi kalau digabungkan di santri ya, maka pesantren itulah tempat mendidik manusia yang baik. Ya. Tempat mendidik manusia yang baik. Ya. Jadi pesantren itu adalah tempat untuk mendidik manusia untuk menjadi saleh, menjadi lebih baik. Ya. Yang tadinya jahat menjadi baik, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Yang tadinya tidak berdisiplin, ya tentu dengan dipesantrenkan dia harusnya menjadi disiplin. Ya. Tempat mendidik manusia yang baik. Ya. Prof. Jones ya menyebutkan bahwa santri itu adalah diambil dari bahasa Tamil ya, yang berarti guru mengaji ya, yang berarti guru mengaji. Sementara Seseberg ya menyebutkan istilah santri ya, santri itu diambil dari istilah sastri dalam bahasa India ya, yang mana sastri itu sendiri adalah orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu ya, sarjana yang tahu tentang buku-buku suci agama Hindu ya. Nah, ini tentu perlu kita kritisi ya, bahwa santri itu adalah dari kalimat sastri yang berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu. Sementara cendekiawan Nurkhalis ya menyebutkan bahwa santri itu dari kalimat sastri bahasa Sanskerta yang berarti melek huruf ya. Orang yang tahu tentang agama. Ya, paling tidaklah santri itu tahu tentang huruf-huruf Al-Qur'an. Tahu tentang Al-Qur'an. Ya. Kemudian yang terakhir bahwa santri itu adalah diambil dari bahasa Jawa cantrik ya. Cantrik, di mana cantrik itu adalah orang yang selalu ya mengikuti seorang guru kemanapun guru itu pergi menetap. Ya. Dan ini sering disebutkan dalam pewayangan ya, cantrik itu. Ya, ada orang yang mengikuti seorang guru kemanapun guru pergi menetap. Dan istilah ini ada dalam istilah syariat yaitu mulazim. Ya. Kita mengenal di dalam Islam itu ada mulazamah. Sistem mulazamah di mana seorang murid yulazimul usadahu, ya, selalu mengikuti bersama gurunya kemanapun guru itu pergi. Untuk apa? Untuk belajar. Ya. Dimaknai juga bahwa cantrik itu adalah orang yang menumpang hidup ya, atau ngenger ya, dalam bahasa Jawanya ngenger ya, orang yang menumpang hidup
ya di tempat kiainya. Ya. Ini adalah pengertian-pengertian santri ya, yang tentunya bahwa santri itu adalah pembelajar ya, yang belajar di pesantren untuk ya dididik menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang baik. Ya. Sementara sejarah pondok pesantren ya, sejarah pondok pesantren ya, ada dua kelompok besar dalam hal ini yang menyebutkan tentang sejarah pondok pesantren. Ya. Kelompok yang pertama menyebutkan bahwa pesantren itu adalah hasil kreasi sejarah anak bangsa, ya, setelah mengalami persentuhan budaya dengan budaya pra-Islam, ya, di mana kelompok ini berpendapat bahwa pesantren itu, model pesantren itu sudah ada, ya, sebelum Islam datang di Indonesia, ya, pra-Islam datang di Indonesia sudah ada model pesantren pada ya agama sebelum Islam, yaitu Buddha dan Hindu. Ya. Sehingga pondok pesantren adalah sistem pendidikan Hindu Buddha. Ya, itu disebutkan oleh Piaget, ya, Gertz, Samakhsari, Dovir, dan juga Nurkhalis Majid. Ya. Sementara menurut istilah Jawa kuno, ya, bahwa lembaga pesantren mirip pesantren yang disebut dengan pawiyatan, di mana pawiyatan ini adalah seorang ki ajar ya, hidup bersama muridnya yang disebut dengan cantrik, ya, yang tadi kita sebutkan dalam definisi santri. Ya. Adapun pondok pesantren, ya, makna atau sejarah pondok pesantren yang disebutkan oleh kelompok yang kedua, ya, bahwa pondok pesantren diadopsi dari lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah. Ya. Jadi diadopsi dari lembaga pesantren, dari lembaga pendidikan Islam di Timur Tengah, ya. Ada sistem pendidikan riwak di Al-Azhar, ya. Ini pendapat Martin van Bruynesen, ya. Atau pesantren itu sendiri juga tidak dapat dilepaskan dengan model pendidikan halaqah di Mekah dan Madinah. Bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa cikal bakal pesantren ini ada dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di mana ada tadi santri-santri yang ikut tinggal bersama Nabi Alaihissalam di masjid beliau, ya, selalu bersama beliau, ya, mengaji bersama Nabi Alaihissalam, tinggal di masjid, ya, yang kemudian hari kita mengenalnya dengan istilah Ahlus Suffah, ya. Ini mukadimah ikhwas sekalian terkait dengan pengertian pesantren, ya, pengertian santri, dan bagaimana secara pondok pesantren yang ada di Indonesia. Maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana konsep dan praktek pendidikan Islam di sekolah umum. Ya. Bahwa pendidikan Islam di sekolah umum itu dikemas dalam sebuah mata pelajaran PAI, ya, yang di sana dihimpun, ya, ada pelajaran akidah, ada pelajaran akhlak, ada pelajaran fikih dalam satu mata pelajaran disebut dengan PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, judulnya adalah Pendidikan Agama Islam. Ya. Tetapi dalam prakteknya, ya, yang seharusnya dia adalah berupa pendidikan, tarbiyah, ya. Tapi nyatanya PAI itu cenderung kepada pengajaran, ya, kepada sisi kognitifnya saja, ya, kepada sisi kognitifnya saja. Kenapa itu terjadi? Ya, terjadi karena memang dari sisi jumlah pelajaran, jumlah jam yang diberikan untuk PAI sendiri adalah sangat minim, ya, 2 jam pelajaran per pekan. Ya, bagaimana bisa kemudian 2 jam per pekan ini untuk, ya, mendidik, ya, untuk mengajar saja mungkin adalah kurang. Maka konsep dan praktek pendidikan Islam di sekolah umum ini sangat kurang, ya.
Ditambah bahwa PAI sendiri tentu terikat ya dengan sistem persekolahan yang cenderung sekuler, sehingga materi-materi yang disusun pun ya terkadang bukan dari para ahli ya agama Islam, bukan dari para ahli din ya, bukan dari orang-orang yang disebut dengan para asatidzah, para kiai, tapi dari pakar-pakar pendidikan yang kita tidak tahu latar belakang mereka ya. Maka dari situlah sehingga konsep dan praktek pendidikan Islam di sekolah umum ya dengan jamnya yang sedikit ya, dengan sistem pengajarannya ya, sehingga ini menyebabkan ya bahwa banyaknya dekadensi moral, merosotnya akhlak ya pada para siswa karena memang tidak bisa ada penanganan ya yang cukup, ada materi yang cukup untuk membimbing mereka, mentarbiyah mereka, mendidik mereka agar memiliki akhlak yang baik. Ini adalah di pendidikan umum ya, sekolah umum. Kalau kita melihat bagaimana konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren tradisional, ya, maka pesantren Islam atau pesantren tradisional, ya, mereka menitik beratkan pendidikan agama itu adalah pada kitab-kitab Islam klasik atau yang kita kenal dengan kitab kuning. Ya, mereka lebih fokus untuk membahas kitab-kitab kuning, ya, dengan sistem pengajaran yang sangat klasik, sangat kuno, ya, sistem betonan, ya, yang diambil dari kalimat waktu, ya, di mana pembelajarannya ya sesuai dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh ustadznya. Pada sholat, ya, setelah sholat misalnya gurunya memberikan waktu, maka di sanalah siswa itu belajar. Atau dengan sistem sorogan, ya, santri membaca di depan gurunya, kemudian guru yang membenarkan, mentashih ya bacaan-bacaan santri ya sampai selesai. Atau sistemnya hafalan, di mana siswa dibebani untuk menghafalkan mutun-mutun ilmiah, ya, tanpa mungkin sebagian mereka paham apa maksud dari matan-matan yang dihafalkan itu. Yang penting menghafalkan, ya. Ditambah bahwa dalam praktek pendidikan Islam di pesantren tradisional, ya, ada dikotomi pendidikan, ada dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama, bahkan tidak mengenalkan pengajaran umum, ya. Benar-benar siswa itu hanya belajar materi-materi agama, ya. Mereka tidak dikenalkan dengan materi-materi umum yang sebagian materi itu tentu menjadi kebutuhan mereka dalam hidup bermasyarakat, ya. Terlebih dalam hidup di era globalisasi ini. Ya. Dari sisi organisasi, manajemen, maka pesantren tradisional ya berpusat pada kiai, ya, sehingga secara struktural belum tertata rapi. Ya. Ada figuritas, ya, ada figuritas di sana, ya, sehingga semuanya terpusat pada kiai saja. Ya. Ditambah bahwa pesantren tradisional adalah tidak memiliki jenjang pendidikan atau jenjang pendidikannya tidak dibatasi. Ya, tidak ada istilah pendidikan dasar, menengah, kemudian lanjutan, ya. Tapi semua yang belajar ya masuk, ya. Mungkin juga dalam usia pun tidak dibedakan antara yang usianya masih anak, remaja atau dewasa, mereka semuanya itu diajar, ya, mungkin dengan kitab yang sama, dengan materi yang sama, ya, karena kenaikan tingkat mereka bukan kenaikan tingkat karena kelulusan satu jenjang pendidikan, tetapi adalah kenaikan tingkatnya dari bagaimana tamatnya seorang siswa terhadap kitab yang dibaca. Ya, jadi kalau dia disebut tamat itu tamat dari kitab apa, kemudian berpindah ke kitab yang lainnya. Ya, lulus dari kitab akidah misalnya, kemudian dia berpindah ke kitab fikih, berpindah ke kitab usul fikih, atau berpindah ke kitab tafsir misalnya. Dan yang sangat terlihat di dalam pesantren tradisional adalah kesederhanaan sarana. Sarana pendidikannya begitu sederhana. Ya, duduk di bawah, ya, lesehan, ya, kemudian apa misalnya atau di tempat-tempat saung misalnya mereka belajar, ya. Ini adalah praktek pendidikan yang ada di pesantren tradisional. Ya.
Berpindah bagaimana kita melihat konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren modern. Ya. Di mana pesantren modern ini ya mulai ada pengajaran agama dan pengajaran materi umum. Ya. Sehingga dikotomi pelajaran agama dan pelajaran umum bisa dieliminasi. Seorang siswa di pesantren modern di samping dia belajar materi-materi keagamaan, materi syariah, dia juga diajari materi-materi umum. Ya, dia sudah belajar matematika, belajar kimia, belajar fisika, belajar biologi, bahkan diajarkan tentang apa namanya wirausaha misalnya, kerajinan-kerajinan, ya, ekstrakurikuler yang mereka mendapatkannya. Dari sisi kelembagaan, sisi manajemen, struktur kurikulum, sistem pengajaran, ya sudah mulai sama dengan sekolah umum. Ya, ada secara struktur ya kelembagaan, organisasi tidak lagi berpusat pada seorang kiai. Ya, struktur kurikulumnya tadi sudah mulai ya diajarkan materi umum dan materi agama. Ya, metode pengajaran tidak lagi ya dengan wetonan, dengan sorogan, tapi sudah mulai ada metode klasikal, ya. Bahkan sudah mulai mengadopsi ya metode-metode modern dalam mengajar. Ya. Kemudian di sekolah atau di pesantren modern ya sangat ditekankan penguasaan bahasa asing yaitu bahasa Arab yang di pesantren tradisional hanya pada tingkat qiraah, ya, maharatul qiraah, maharat membaca, ya. Tetapi di pesantren modern bukan hanya maharatul qiraah, ya, tapi sudah sampai kepada seorang berbicara, maharatul kalam, ya, berbicara, berkomunikasi, ya. Kemudian bahasa Inggris pun diajarkan. Bahkan mungkin di sebagian pesantren modern bukan hanya bahasa Arab dan bahasa Inggris, ya sudah menambahkan ke bahasa-bahasa yang lainnya. Ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, ya. Dan di pesantren modern, ya memiliki pendidikan formal dari tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, bahkan ya perguruan tinggi itu ada di dalam satu lembaga pendidikan pesantren modern seperti yang kita lihat, ya di pesantren modern Gontor misalnya. Ya, itu menyelenggarakan pendidikan formal dari tingkat dasar sampai kemudian memiliki perguruan tinggi sendiri. Ya. Karena tuntutan-tuntutan zaman tadi, maka kita mendapati bahwa pesantren-pesantren salafiyah atau tradisional ya, banyak yang kemudian bertransformasi ya menjadi khalafiyah, menjadi pesantren modern. Ya, yang asalnya mereka adalah pesantren tradisional, ya kita temukan ada banyak pesantren yang kemudian bertransformasi, berpindah ya menjadi pesantren khalafiyah, menjadi pesantren modern, ya, merubah sistem sorogan menjadi klasikal, menjadi madrasah atau sekolah, ya, pemberian pengetahuan umum, ya, dengan tetap mempertahankan pengetahuan agama dan bahasa Arab, ya, bertambahnya komponen pendidikan, ya, diberikan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ya, bahkan ya lulusan-lulusannya, ya, sudah bisa mendapatkan ijazah resmi dari negara yang dengan itu mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang atau ke lembaga lain ke jenjang yang lebih tinggi. Ya. Maka dari sini ya kita pun akan melihat bahwa pesantren modern punya ciri khas. Ya. Di antaranya adalah ada penekanan-penekanan pada bahasa Arab percakapan, hiwar, muhadatsah, ya, maharatul kalam bukan sekedar maharatul al-qiraah. Ya. Kemudian buku literatur bahasa Arab sudah kontemporer, tidak lagi buku kuning, ya. Ya, bukunya sudah buku-buku yang bagus ya. Buku bahasa Arab yang leks ya. Sampulnya bahkan mungkin sudah mulai mengadopsi ya kurikulum-kurikulum bahasa Arab yang terbaru. Ya, bukan lagi kitab-kitab induk ya. Kemudian memiliki sekolah formal di bawah dinas atau debak ya, di bawah dinas pendidikan atau departemen agama ya. Tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional ya, sorogan, bandongan, tapi sudah berubah menjadi klasikal ya, belajar di kelas-kelas ya. Kemudian sudah mulai akrab dengan metodologi ilmiah modern
Ya, ini beberapa ciri khas pesantren modern. Ya. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa pesantren modern ini ya kaitannya dengan pembaruan pendidikan Islam ya? Apakah mereka sudah dikatakan berarti pesantren modern ini adalah bagian dari bagaimana pembaruan pendidikan Islam ya? Di mana pembaharuan pendidikan Islam atau gerakan pembaharuan paling tidak menurut Maulana Maududi ya, kalau kita mau menyebut gerakan pembaharuan ya, maka gerakan pembaharuan itu adalah ada usaha perbaikan kondisi masyarakat ya dengan membersihkan penyakit yang meracuninya ya. Ada mencari letak permasalahan untuk menyelesaikannya, ada identifikasi kemampuan dirinya untuk melakukan pembaruan ya, upaya menciptakan perombakan pandangan dan pola pikir masyarakat ke arah yang lebih baik, upaya perbaikan secara praktis, dan ada aktif dan responsif mengembangkan aplikasi Islam. Ya. Kemudian merombak secara internasional. Ya. Sehingga dari sini, kalau kita melihat pesantren modern, maka ada pembaharuan di sana. Ya. Tadi kalau pesantren tradisional bertransformasi menjadi pesantren modern, maka di antara pembaharuan yang ada pada pesantren modern adalah pembaruan metode pembelajaran. Ya, pembaruan metode pembelajaran. Ya, tadi metode klasik dari metode kuno ya, metode pengajian, metode sorogan, metode wetonan ya, kemudian berubah menjadi metode klasikal. Anak-anak belajar di kelas. Ya, secara kurikulum ada pembaruan di mana anak-anak sudah dibekali bukan hanya pelajaran-pelajaran agama, tapi mereka juga belajar materi-materi umum. Ya, secara evaluasi ada pembaruan evaluasi, ya, di mana santri benar-benar diuji, ya, dengan angka-angka, ya, diuji yang kemudian memunculkan angka-angka yang dengan itu dinyatakan lulus atau tidak lulus, naik kelas atau tidak naik kelas, ya, bukan sekedar evaluasi itu dari sisi pembacaan kitab kemudian selesai lalu pindah ke kitab yang lain. Kemudian ada pembaharuan dari sisi organisasi atau manajemen di mana pesantren modern tidak lagi tersentral terpusat pada seorang kiai, ya, tetapi manajemennya sudah manajemen yang baik, ya, ada kepala sekolah, ada wakilnya, ada bagian-bagian yang semuanya diberikan wewenang untuk mengatur bagiannya masing-masing. Maka dari sini kita simpulkan, ikhwah sekalian, bahwa pendidikan Islam di sekolah umum dikemas dalam mapel PAI dengan alokasi waktu 2 jam pelajaran per pekan, ya. Pelaksanaannya lebih kepada pengajaran bukan pendidikan sehingga banyak timbul masalah perilaku dan akhlak yang baik yang kurang baik pada remaja. Ya. Yang kedua, pendidikan Islam di pesantren tradisional menggunakan metode wetonan, sorogan dan hafalan. Tidak ada jenjang pendidikan, ya. Kelulusan adalah lulus kitab bukan lulus jenjang pendidikan. Sehingga pendidikan pesantren modern belum bisa menjawab tuntutan kekinian. Pendidikan Islam pada pesantren modern menggunakan sistem klasikal berjenjang, tidak ada lagi dikotomi pelajaran agama dan umum. Lulusannya diberikan ijazah. Kemudian yang terakhir, kesimpulan terakhir, pendidikan Islam di pesantren modern sejalan dengan pembaruan pendidikan dalam metode pengajarannya, ya, kurikulumnya, evaluasinya, serta manajemennya. Ya. Jadi, ikhwas sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren modern, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua, dan tentu banyak sekali kekurangan dalam presentasi ini, maka masukan-masukan yang konstruktif, ya, catatan-catatan yang baik tentu sangat kami harapkan, terutama dari Dr. Ahmad Sastra hafizahullah taala untuk lebih meningkatkan dan memperbaiki makalah yang nanti akan kami susun terkait dengan konsep dan praktek pendidikan Islam di pesantren modern. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.